Engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Salve, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kiranya damai Kristus selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Kembali di Amore Channel mengajak marilah kita bersama-sama belajar dan merenungkan serta melakukan di dalam hidup kita bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Namun terdahulu marilah kita dahului dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus, tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dua rasul besar dengan karakter yang berbeda, tapi menjadi soko guru, menjadi pilar kehidupan gereja perdana sampai dengan saat ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, takhta, kedudukan, kursi sering dikaitkan dengan kepemimpinan dan kekuasaan. Dengan naik takhta atau duduk di atas takhta, seseorang menjadi seorang pemimpin atau seorang penguasa. Ia memiliki hak untuk memimpin dan berkuasa. Karena itu tidaklah heran bila takhta kerap kali diperebutkan banyak orang hingga zaman ini. Kita kenal banyak takhta, misalnya takhta kerajaan, takhta kepresidenan, atau kursi DPR, atau kursi ketua MPR, kursi gubernur, dan lain-lain. Hari ini Gereja Katolik seluruh dunia berbicara tentang takhta suci kepemimpinan dalam Gereja Katolik. Takhta seorang pemimpin yang telah dipilih dan dianugerahi oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu Rasul Santo Petrus, untuk menggembalakan domba Kristus di dunia ini. Gereja Katolik juga merayakan seorang tokoh lain, yaitu seorang rasul besar, Rasul Santo Paulus. Dua rasul besar, soko guru dan pilar gereja awal sampai dengan sekarang, yang berbeda, sangat bertolak belakang karakter, namun bersatu dalam perjuangan, dalam penderitaan, serta mati demi satu iman akan Tuhan Yesus Kristus yang menderita, wafat, dan bangkit dari antara orang mati. Kedua rasul ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Maka mari kita lihat sekilas. Asal. Petrus berasal dari Galilea, kota kecil, dan warga negara Yahudi. Yang lain, yaitu Paulus, berasal dari Tarsus atau Turki Timur, dari golongan Farisi dan warga negara Romawi. Pekerjaan, Petrus sebagai penjala ikan. Petrus mencari nafkahnya di air, di laut. Sedang Paulus sebagai pembuat kemah yang mencari nafkahnya di darat.
Pendidikan Petrus nyaris tanpa pendidikan formal, sehingga cenderung berpegang pada yang tradisional. Sedangkan Paulus, seorang ahli teologi, murid dari dosen hukum Taurat yang sangat terkenal pada masa itu, yaitu Gamaliel. Sehingga Paulus sangat terbuka dan progresif terhadap perkembangan pemahaman yang baru. Paulus sangat memahami hukum Taurat dan nubuatan para nabi serta janji-janji Allah dalam perjanjian lama. Sehingga dia lebih mudah menerima bahwa pemenuhan nubuatan nabi, janji-janji dalam perjanjian lama itu terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus ketika ia dijamah oleh Yesus. Tentang karakter, Petrus orang yang spontanitas, omong dulu baru dipikir. Sedangkan Paulus berpikir dulu baru omong secara logis, disertai dengan argumentasi yang kuat. Tentang panggilan, yang satu yaitu Petrus dipanggil secara biasa, yaitu di pantai Danau Galilea, saat Yesus masih hidup di dunia ini, saat Yesus memulai karyanya, pewartaannya. Sedangkan Paulus dipanggil pada satu pengalaman yang luar biasa ketika ia mau masuk ke kota Damsyik dengan cara ia dijatuhkan dari kudanya dan dibutakan matanya. Paulus dipanggil saat Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Jangkauan kerasulan. Petrus adalah rasul untuk bangsa Yahudi dan bertakhta di kota Roma. Paulus adalah rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi yang terus-menerus berkeliling dunia. Keduanya pernah berselisih paham tentang kewajiban sunat bagi orang-orang Kristen non-Yahudi. Namun keduanya tetap mempertahankan iman yang sama, yaitu iman akan Yesus Kristus, hingga mereka mati sebagai martir, juga sama di kota yang sama, yaitu di kota Roma. Petrus disalibkan kepala ke bawah di Bukit Cinta di kota Roma, dan Paulus dipenggal kepalanya di kota Roma. Gereja Katolik mempersatukan mereka dalam perayaan liturgi karena ingin menunjukkan bahwa perbedaan, bahkan perselisihan pendapat bukanlah alasan untuk perpecahan, untuk saling mencabik-cabik, untuk saling adu kekuatan, adu argumentasi, adu kepintaran, melainkan justru perbedaan itu menjadi satu alasan yang kuat untuk saling melengkapi, saling memberi, dan saling menerima. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tugas kepemimpinan Santo Petrus dilanjutkan oleh Paus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik hingga saat ini. Yesus telah mendirikan gerejanya di atas Petra, yaitu wadas batu karang, pondasi yang sangat kokoh dan kuat, dan alam maut pun takkan menguasainya. Maka kita bersyukur bahwa Gereja Katolik di bawah kepemimpinan Paus tetap kokoh dan kuat, tidak terpecah belah sebagaimana yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Di bawah kepemimpinan seorang Paus, Gereja Katolik terus hidup sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Pada hari perayaan Santo Petrus dan Santo Paulus, hari ini gereja hendak mempertegas pengakuan iman Gereja Katolik yang sama dengan Petrus dan Paulus. Gereja Katolik adalah gereja rasuli, warisan para rasul Kristus, bukan gereja buatan tangan manusia. Kalau gereja buatan tangan manusia akan terpecah belah, akan tercabik-cabik, mudah roboh karena tidak dibangun di atas pondasi yang kuat, di atas pondasi yang kokoh, tetapi dibangun di atas kehendak manusia. Perjalanan kepemimpinan Petrus tidak selalu di atas taburan bunga-bunga indah. Petrus dan Paulus, dua rasul besar yang kita rayakan hari ini, sungguh mengalami tantangan dan penderitaan yang hebat dalam perjalanan karya iman mereka. Sebab takhta Petrus bukanlah takhta keagungan, kebesaran, dan kemuliaan duniawi, tetapi takhta salib Kristus, takhta penderitaan, menyangkal diri, dan memanggul salib. Itulah takhta kebesaran Santo Petrus
dan Paus para penggantinya. Petrus dan Paulus membuktikan kesetiaan mereka kepada Kristus. Petrus berani menyerahkan diri untuk disalibkan dengan kepala ke bawah di Bukit Cinta di kota Roma. Sedangkan Paulus yang sebelum dipanggil Tuhan Yesus, dia adalah seorang pemimpin pasukan yang gagah berani, ditakuti oleh pengikut-pengikut Kristus, sebab dia penuh kuasa untuk menangkap, menganiaya, memenjarakan, bahkan membunuh para pengikut Kristus. Tetapi keadaan terbalik setelah ia menjadi Rasul Yesus. Hidupnya berubah, ia justru ditangkap, ia justru memberi dirinya dianiaya, dipenjarakan, bahkan dipenggal kepalanya di kota Roma. Inilah perjuangan iman dua rasul besar untuk kehidupan gereja perdana sampai dengan saat ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kedua rasul besar ini tidak pernah menyerah dalam penderitaan dan tegar teguh dalam mewartakan Injil Tuhan. Sebagai pemimpin gereja Kristus, Petrus telah memberikan keteladanan bagaimana seharusnya seorang pemimpin gereja, rendah hati, penuh dedikasi, menjadi hamba dari segala hamba, menjadi pelayan dari segala pelayan, atau dalam bahasa Latinnya, Servus Servorum Dei. Inilah menjadi seorang pemimpin gereja, bukan untuk kesombongan, keangkuhan, bukan untuk menguasai orang lain, bukan untuk membangga-banggakan diri, tetapi untuk menjadi hamba dan pelayan bagi sesama. Sebagaimana Yesus sendiri bersabda, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam diri Petrus juga ada di dalam diri kita para pengikut Kristus, tidak menghalangi kita untuk semakin kuat di dalam iman. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan ataupun pengkhianatan kita. Keterbukaan hati kita kepada kehendak Allah menyingkapkan pintu kasih dan rahmat Allah bagi kita. Pintu kasih dan rahmat itu menghantar kita untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Pertanyaan 2000 tahun yang lalu kepada para muridnya bisa saja terjadi hari ini. Yesus bertanya kepada kita, "Siapakah aku ini bagimu?" Jawaban kita pasti tergantung dari seberapa jauhkah relasi kita dengan Tuhan Yesus. Seberapa jauhkah kita mengenal Tuhan Yesus. Dan yang terpenting lagi, bahwa pertanyaan Yesus ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk terus mencari, untuk mengenal dan mendalami Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, umat manusia. Semoga keteladanan dan pengabdian Rasul Petrus dan Paulus serta kepemimpinan Rasul Petrus menjadi inspirasi bagi kita dalam menghayati iman dan melayani sesama dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kesaksian iman hamba-hambamu Petrus dan Paulus. Semoga dalam teladan iman mereka sungguh dapat menguatkan dan meneguhkan iman kami akan putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salam damai Kristus, salam sehat selalu, Diamore Channel.